adik-adik. Shalom. Ketemu lagi nih sama kakak-kakak dalam ibadah sekolah minggu. Nah adik-adik, udah siap memuji Tuhan belum hari ini? Siap. Siap dong ya. Yuk adik-adik yang masih pegang handphone, boleh disimpan dulu handphonenya. Yang masih pegang makanan, disimpan dulu ya makanannya. Kita akan mulai ibadah hari ini. Yuk adik-adik, kita akan memulai dengan doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kalau kami masih boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kalau hari ini kami boleh beribadah kembali Tuhan, ketemu sama kakak-kakak meskipun lewat online. Biar Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan doa kami hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik, yuk yang di rumah semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan sama-sama. Kita naikkan pujian kita yang pertama, Kingdom Kids. Kita di sini kalah semangat nih Kak. Nah adik-adik, kayaknya kita nggak cukup ya kalau satu pujian aja. Adik-adik tadi denger gak judul lagunya Kingdom Kids Kak? Artinya anak-anak kerajaan Allah. Kalau anak-anak kerajaan Allah itu spesial dan istimewa pastinya, ya kan Kak? Nah karena kita semua spesial, kita semua istimewa, kita naikkan pujian yuk. Aku istimewa. Istimewa.
lagi adik-adik. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Yeay. Nah adik-adik Kingdom Kids yang ada di rumah, semangat-semangat banget nih puji-pujiannya. Nah kita jangan duduk dulu ya, kita masih tetap berdiri, kita mau naikkan pujian kita mau sembah Tuhan. Yuk adik-adik kita mau siapkan hati kita juga akan menyiapkan hati kita buat dengar firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita mau bilang semua baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rancangan indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Kita mau bilang semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita mau bilang dari semula. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Kita mau bilang semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat
Mari adik-adik kita berdoa untuk firman Tuhan pada hari ini. Bapak Sorgawi, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya setiap firman Tuhan akan membawa berkat bagi hidup kami, baik untuk saat ini maupun ketika kami menjadi bertumbuh, menjadi remaja, pemuda, bahkan dewasa muda, bahkan kelak kemudian kami menjadi orang-orang yang membangun bahtera rumah tangga. Berkati Tuhan hamba-Mu firman yang akan kami dengar, sehingga firman ini akan menjadi rema yang akan menuntun dan membimbing kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Baik semua? Sehat semua? Udah pada mandi? Udah pada makan belum? Kalau belum, makan dulu, mandi dulu supaya waktu dengar firman Tuhan jadinya segar. Ya, hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan, karena kita percaya bukan hanya orang yang dewasa yang perlu firman Tuhan, tapi anak-anak juga perlu firman Tuhan. Sebab itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, waktu murid-muridnya melarang anak-anak untuk datang kepada Tuhan, maka Tuhan menegur murid-muridnya supaya apa? Membiarkan mereka untuk datang kepada Tuhan. Ini membuktikan bahwa yang membutuhkan Tuhan dan firman-Nya bukan hanya orang dewasa, tetapi adik-adik juga perlu firman Tuhan. Sehingga nanti kalau adik-adik bertumbuh menjadi orang yang dewasa, maka adik-adik tetap ada di dalam Tuhan, menjadi pribadi yang takut Tuhan, yang memahami kebenaran, sehingga adik-adik akan menjadi orang yang bukan hanya percaya tetapi juga setia dalam percaya, bukan hanya percaya tetapi juga kuat dalam percaya, bukan hanya percaya tetapi juga rendah hati ketika percaya kepada Tuhan. Mari kita buka kitab kita di dalam 2 Raja-Raja pasal ke-2 ayat 23 sampai 25. Om akan bacakan ayat ini buat kalian yang ada di rumah. Demikian firman Tuhan. Anak-anak Betel mencemoohkan Elisa. Ayat 23 berkata, Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini adalah belajar menghargai sesama. Ini yang kadang-kadang dilupakan oleh kita. Mungkin kita berpikir, Om, aku kan masih kecil, Om, aku kan belum ngerti, Om. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kalian, kalau yang belum mendengar, mungkin pernah dengar nasihat orang tua kalian supaya belajar menghargai sesama. Mungkin kalian masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi, Kalau masuk ke kiri mending, lewat tengah kadang-kadang bisa kepikiran ke hati. Tapi masuk telinga kanan, keluar lagi telinga kanan, sehingga nasihat itu nggak pernah terpikirkan, nggak pernah ingat oleh kita. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali untuk kalian sebagai anak-anak di dalam Tuhan. Mungkin umur kalian ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 10, bahkan mungkin beranjak remaja. Tapi diingatkan untuk apa? Belajar
menghargai sesama. Karena Injil Matius pasal 22 ayat 39, hukum yang kedua yaitu kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi diri sendiri. Ya, itu Tuhan yang mengajarkan kepada setiap orang yang percaya. Dan Om percaya ayat ini bukan hanya untuk Om, orang yang udah dewasa dan mau ketua-tuaan, ya, tua bener belum, muda juga enggak, tapi ada di tengah-tengah. Jadi disebutnya ketua-tuaan, ya, muda tapi mau ke tua-tuaan. Makanya rambut Om udah mulai putih, gigi udah pada omplak, ya, ompong, banyak yang ompong gigi Om, ya. Kalau nggak dipakai gigi laga-lagaan, khotbahnya tadi ketawain karena ada giginya, jendelanya banyak. Bukan hanya untuk Om, tapi untuk kalian, ya. Kalau di sini nih, ya, di depan Om ada Koko Daniel, ya, Koko Daniel yang udah mau kuliah, ada Tante Siska, ya, sebagai panglima di sekolah minggu yang ngajarin kalian firman Tuhan. Dan di depan Om juga banyak ini laskar Kristus, ya, yang siap ada di medan pelayanan di garis depan. Bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk kalian. Belajar menghargai sesama. Jangan sampai kita sebagai anak Tuhan, ya, sama seperti, ya, anak-anak yang ada di dalam perikop. Tentang apa? 42 orang, ya, yang tidak pernah menghargai orang lain, ya. Apalagi ini hamba Tuhan, yaitu Nabi Elisa yang sudah lama nempel sama Nabi Elia, bahkan, ya, sudah belajar banyak dari Elia. Bahkan kalau kita mundur ke belakang, adik-adik, ya, kalau baca nih perikop pasal 2 ayat 19-22, kalian bisa baca di sana bahwa sebelum diejek-ejek, sebelum dihina, sebelum dilecehkan, Nabi Elisa itu baru saja, ya, dipakai oleh Tuhan, ya, dalam kuasanya untuk apa? Untuk menyehatkan air Yeriko yang mana kalau orang minum air itu akan mengakibatkan kematian. Lewat Tuhan memakai Elisa, maka air itu menjadi sehat. Dan Alkitab berkata, Elisa pergi dari sana menuju kemana? Ke Betel. Dan sedang ia mendaki, artinya Elia sedang menempuh perjalanan yang berat. Kalau perjalanannya rata, itu perjalanan yang biasa, ya. Tapi kalau perjalanannya mendaki, semakin lama semakin naik, semakin lama semakin tinggi, itu butuh, ya, kekuatan yang lebih bagi Nabi Elisa untuk terus berjalan dan berjalan. Adik-adik tahu nggak jawabannya apa? Kalau kita melihat orang yang sudah cukup tua, berjalan, mendaki, yang benernya menurut adik-adik gimana? Kita liatin aja, kita tonton aja, atau bagaimana? Mungkin kalian udah tahu jawabannya, ya. Dibantuin Om, ditopang Om, ditolong Om. Itu jawaban yang benar. Kenapa? Karena salah satu waktu kita menghargai sesama, maka kita akan melihat apa yang kita buat untuk orang itu yang baik, bukan yang jahat. Tapi kalau kalian membaca 42 orang ini yang dicabik-cabik beruang atas hukuman Tuhan, ya mungkin kalian dengar, mungkin ya banyak orang dewasa juga, ya, yang berpikir, kok Tuhan kayaknya galak banget, ya, jahat banget, ya. Cuma gara-gara ngejek Nabi Elisa yang memang sudah tua, yang rambutnya sudah mulai kurang padat gitu, kurang banyak, kok cuma ngeledek gitu doang, kok langsung dikirim 2 beruang mencabik-cabik mereka semuanya, ya, 42 orang. Mungkin kita bertanya-tanya begitu, apa iya Tuhan sampai sekejam itu, segalak itu? Ya, kalau itu kan kita gak bisa ngerti kenapa, ya, Tuhan melakukan itu. Tapi yang mau kita ambil adalah hal yang positifnya dari peristiwa ini.
bahwa ketika 42 orang ini tidak menghargai Elisa, mengejek-ngejek Elisa dengan perkataan, naiklah botak, naiklah botak. Kalau kalian yang ngejek gitu, gak kerasa. Coba kalian sekarang dibalik jadi Nabi Elisa. Waktu kalian udah tua, rambutnya sudah mulai berkurang, sudah memutih, ya, kulitnya udah peot, jalannya gak kuat. Waktu kalian jalan, ketemu ada beberapa orang, bukan bantu kalian, tetapi kamu diejek sama orang itu. Enak gak? Gak enak ya? Sama. Nabi Elisa juga mengalami hal yang sama. Karena Elisa itu bukannya robot, tapi Nabi Elisa itu manusia yang punya mata sama seperti kalian, punya telinga sama seperti kalian, punya hati juga sama seperti kalian, punya tangan, punya kaki sama persis seperti kalian, cuma rupanya tidak sama, tidak kembar, tapi sama aja. Waktu mendengar hinaan, waktu mendengar ejekan, apalagi datang dari anak-anak, dari bocah-bocah cilik yang harusnya mereka mengerti untuk menghargai orang yang lebih tua, tapi malah mereka mengejek-ngejek dan menghina Elisa. Akhirnya Elisa, ya, mengutuki mereka. Kemudian munculnya kata Alkitab, dua beruang mencabik-cabik mereka. Pelajarannya apa? Bahwa menghargai sesama itu adalah hal yang sangat penting yang tidak boleh dilupakan oleh kalian nanti. Mungkin kalian berkata, saya enggak kok om. Ya sekarang, nanti kalau kalian ya dewasa, jadi orang sukses, jadi orang besar, kaya raya, ya dikagumi oleh banyak orang, firman Tuhan ini biarlah tetap ya ada di dalam hati kalian, untuk kalian tidak lupa bahwa semuanya itu, kalau kalian diberkati, kalau kalian menjadi orang sukses, kalau kalian menjadi orang yang besar, yang berpengaruh, punya kewenangan, punya kedudukan yang baik dan hal-hal yang baik yang datang dari Tuhan, maka kalian ingat semua itu datang dari Tuhan. Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus yang kita layani. Dimanapun kita berada, kedudukan kita, apapun yang kita punyai, maka firman Tuhan yang berkata kita menghargai sesama itu tidak boleh dilupakan. Menghargai waktu kita sukses tetap orang tua kita, menghargai kakak adik kita ketika kita sukses menjadi orang besar, menghargai pembina-pembina rohani kalian yang membimbing kalian. Ingat bahwa waktu kecil saya dibimbing sama Tante Siska, dibimbing sama Tante Widya, dibimbing sama Koko Daniel. Nggak lupa, begitu ketemu, Shalom Ci, Shalom Koko Daniel yang ada di Semarang, tapi sekarang belum di Semarang. Shalom Cici Widya yang ada di BMR. Kan enak begitu ya. Jangan ketika sukses ngelihat Om William langsung buang muka. Wah, apalagi kalau melihat Ko Yakub, wah, mau muntah rasanya. Wah, kita menjadi orang yang lupa diri ya. Akhirnya kita kalau melihat orang yang ada di bawah kita nggak pernah mau untuk menghargai sesama kita. Biar renungan yang sederhana ini ya, mendarat di hati kalian ya. Kalian mau janji bukan untuk om janjinya, tapi janji di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kalau saya nanti ke depan jadi orang yang berhasil, diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan dalam kuasa-Mu yang sempurna, maka saya mau menjadi pribadi yang tetap seperti apa yang Tuhan inginkan, menghargai sesama. Siapa sesama itu? Mulai dari orang tua kita, guru-guru kita, kakak kita, adik kita, ya, teman seiman kita, teman sekantor kita, meskipun mungkin kita ya diperlakukan tidak dihargai, tapi kita berjuang dalam kebenaran dan kuasa Tuhan untuk tetap belajar menghargai. Amin. Mari kita tundukkan kepala adik-adik ya. Kita mau berdoa ya. Ikuti om berdoa dari rumah ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu
yang sudah kami dengar hari ini. Firman yang memberkati dan mengajar kami untuk di kemudian hari kami menjadi pribadi yang tidak sama seperti 42 orang anak yang mengejek-ngejek Nabi Elisa dengan berkata, naiklah botak. Kami gak mau seperti itu, karena kami punya Tuhan yang ketika ada dalam dunia menghargai sesama. Tuhan gak pernah pandang bulu. Siapapun yang datang, orang kaya kah, orang miskin kah, orang pintar kah, orang bodoh kah, bahkan yang lumpuh, yang buta, yang tuli, yang bisu, ketika datang sama Tuhan, Tuhan menyambut dengan kasih yang sama. Tentu apa yang Tuhan peragakan menjadi motivasi bagi kami di kemudian hari menjadi pribadi yang sama seperti ketika Tuhan hidup, menghargai sesama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Nah, sebelum mengakhiri ibadah kita minggu ini, kakak mau kasih tahu kuis buat minggu ini. Kuisnya gampang banget loh, pasti adik-adik bisa. Kuisnya adalah sebutkan hukum kasih yang kedua. Dah, gampang kan? Kuisnya itu aja buat minggu ini, dan jangan lupa segera kirimkan ke nomor di sini. Cepet ya. Tuhan Yesus memberkati.